battle for league and manager, it feels like this could be last chance saloon as the new year. Halo guys, balik lagi di channel Q99. Kali ini saya akan bermain lagi di game simulation Football Manager Touch 2021, di mana saya akan merangkum jalannya pertandingan, di mana Persebaya kali ini pertama kali dalam sejarah meraih trofi Liga Champion Asia atau dikenal sekarang AFC Champions League Elite. Wow, keren sekali. Untuk lebih detail, kita klik saja kompetisi. Ini dia AFC Champions League Elite, di mana Persebaya akan menghadapi Al-Sadd di second leg final Liga Champion Asia. Di first leg Persebaya menang sangat telak 3-0, di mana saat ini Persebaya mempunyai top skor yaitu Pedro Henrique. Ini dia Pedro Henrique, pemain asal Brasil. Sampai saat ini mengemas 10 gol, dan di mana assist terbaik atau terbanyak dipegang oleh Marcelino Ferdinand. Wow, keren sekali, ini pemain binaan dari Persebaya Surabaya sekaligus pemain timnas Indonesia. Dan kita ketahui ya bahwa untuk perjalanan Persebaya kali ini menuju final ini sangat-sangat amat berat, di mana harus bertarung dulu di semifinal dan perempat final. Sebelum mencapai final, Persebaya harus melawan Guangzhou dari Cina dengan skor telak 6-1. Wow, keren sekali ini, Persebaya sangat dominan di sana. Lalu di situ ada di perempat final Persebaya melawan juara bertahan Beijing dengan agregat 2-2, namun Persebaya unggul gol tandang. Wah, ini sangat-sangat harus diapresiasi untuk para pemain dan ofisial. Oke, langsung saja kita akan membahas formasi atau line up dari pemain Persebaya Surabaya yang saya bangun. Oke, ini dia formasi yang saya bangun. Ada 4-3-3 DM, di mana ada 3 pemain yang tidak bisa ikut, sangat disayangkan. Ada Hernando Ari, Marcelino, dan Evan Dimas, di mana ketiga pemain ini tidak bisa ikut karena ada panggilan timnas Indonesia yang akan berjuang di Piala AFF. Ya, tidak apalah, saya akan bermain. Oh ya, satu lagi ada Flavio Silva, sang pemain andalan dari Persebaya Surabaya, tidak bisa ikut. Namun ya bagaimana lagi, Flavio dalam keadaan kurang fit atau cedera. Oke, untuk gantinya saya pilih ke pemain asal Brazil yaitu Roger. Dan untuk Marcelino saya gantikan pada pemain Uruguay Dantas. Dan untuk tactical style saya pilih ke fluid counter attack ya, fluid counter attack. Dan untuk mentality saya pilih balance. Dan untuk in possession ini dia saya pilih ke Naro. Untuk approach play-nya saya pilih passing Solter, dan untuk tempo Heiger. Dan untuk final third-nya saya tidak memilih ya, saya pilih random aja. Oke, kita lanjut. Yang untuk in possession sudah, dan untuk in transitionnya ini dia, ketika saya kalah saya pilih ke langsung bergerak di mana aja. Dan untuk ketika saya menang saya pilih ke depannya. Dan untuk goalkeepernya saya juga random aja, tidak saya ubah ya. Dan untuk out possessionnya ini dia, garis line up-nya untuk pemain depan saya tempatkan di tengah, pemain tengah lawan ya, di area tengah lawan. Dan untuk pemain belakang saya sejajarkan dengan garis kotak penalti itu ya, biar sangat padu. Karena saya bermain di untuk back sayap, saya pilih ke defense semua ya, jadi semua harus sejajar. Oke, tanpa lama-lama kita akan melanjutkan ke review highlightnya di match antara
Persebaya melawan Al-Sadd dari Qatar dalam lanjutan final second leg Liga Champion Asia. Oke, let's go. Baik, ini dia susunan kedua nama pemain langsung dari Stadion Khalifa International Stadium. India. Al-Sadd bermain di 4-5-1 dan Persebaya Surabaya bermain di 4-3-3. Oke, kick off akan segera dimulai. Di menit pertama, Al-Sadd maupun Persebaya masih mencari ritme agar bisa menyerang di jala gawang masing-masing. Dan Al-Sadd mempunyai peluang pertamanya, namun di situ ditepis saja oleh Diego Rilman dari Persebaya Surabaya. Dan ada serangan balik di sektor kanan yaitu Bruno Moreira, namun diblok saja. Akhirnya bola dibuang oleh pemain dari Al-Sadd. Dan di menit ke-10 lagi-lagi Al-Sadd menguasai bola, mencari ritme lagi agar bisa menembus gawang dari Persebaya Surabaya. Dan di mana Al-Sadd kali ini bermain praktis ya, umpan-umpan pendek yang sangat cepat, 1-2 sentuhan diterapkan oleh Al-Sadd, dan di situ crossing dihalau dan diumpan lagi. Dan ya, masuk 1-0. Al-Sadd memimpin dengan agregat 3-1. 1-2 sentuh yang sangat baik diterapkan oleh Al-Sadd, namun di situ ya crossing pendek namun disambar saja oleh pemain depan dari Al-Sadd. Oke, tidak apa, 1-0 Al-Sadd kali ini memimpin. Di menit 20, Persebaya Surabaya mengandalkan serangan balik yang efektif. Terbukti beberapa kali peluang terancam di gawang Al-Sadd. Tak mau kalah, Al-Sadd juga mengancam gawang dari Persebaya Surabaya lewat sisi kiri dari pemain Al-Sadd, namun diblok oleh pemain belakang dari Persebaya Surabaya. Menuju menit ke-30, Persebaya Surabaya lagi-lagi mengandalkan serangan balik yang efektif. Terbukti dari sisi kanan Bruno Moreira terus menerobos, namun di situ lagi-lagi sepak pojok untuk Persebaya Surabaya dan sudah dilakukan, namun ditepis saja dan hampir saja menyamakan kedudukan. Skor masih 1-0 keunggulan Al-Sadd. Petaka di menit ke-30, Persebaya berhasil mencuri bola, lalu digiring soloran dari Roger, umpan pendek kepada Bruno Moreira dan ditendang 1-1. Persebaya Surabaya menyamakan skor lewat gol dari Bruno Moreira. Serangan balik yang cukup bagus dari Persebaya Surabaya. Wow, keren sekali. Skor 1-1 di babak pertama. Skor agregat 4-1 kemenangan dari Persebaya Surabaya. Sementara lagi-lagi Al-Sadd menguasai jalannya pertandingan, namun di sisi lain Persebaya Surabaya juga mengandalkan serangan balik yang efektif. Masuk ke menit injury time, skor masih sama 1-1 hingga peluit panjang telah berakhir. Dari statistik terbukti kedua tim sangat-sangat ngotot ngejel untuk bisa memenangkan match kali ini. Terbukti di situ ada hujan kartu, ada 5 kartu kuning, 2 dari Al-Sadd, 3 dari Persebaya Surabaya. Dan di antara skuad dari Persebaya Surabaya, saya gantikan Roger dengan stamina menurun. Saya gantikan Roger kepada Ryan Lucas. Oke, kita atur dulu Ryan Lucas ke posisi winger, inverted winger attack. Oke, kita lanjut di babak kedua.
Intinya di babak kedua kali ini Persebaya Surabaya harus menahan serangan dari Al-Sadd ya, agar tidak kemasukan lagi. Selebihnya Al-Sadd harus sangat ekstra untuk menyamakan skor dengan divisi 3 gol, dan itu sangat-sangat susah ya menurut saya. Makanya Persebaya harus fokus di match kali ini, terutama di babak kedua. Di menit ke-50, Al-Sadd kembali menguasai bola melalui serangan dari sektor sayap, bola crossing dan hampir saja berbuah gol, namun bola keluar dari lapangan. Skor masih sama 1-1. Dan masuk menit ke-70, lagi-lagi Al-Sadd tidak menemui hasil. Serangan demi serangan dipatahkan oleh kiper dari Persebaya Surabaya, Diego Rilman, dan center back yang sangat baik dari Persebaya Surabaya. Skor masih sama 1-1. Bertubi-tubi Al-Sadd gencar melakukan serangan, namun di situ Persebaya Surabaya tetap mengandalkan serangan balik yang efektif. Skor masih sama 1-1. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Al-Sadd. Kali ini hampir saja berbuah gol. Tembakan dari luar kotak penalti hampir menembus gawang dari Diego Rilman. Masuk ke menit 80, saatnya untuk penyekaran pemain. Kali ini Bruno Moreira kali ini Padilla saya gantikan kepada Faisal Prabowo ya, pemain muda asal Persebaya Surabaya ini, untuk menggantikan Padilla. Faisal Prabowo semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Persebaya Surabaya. Oke, kita lanjut di lapangan. Ya, nampaknya serangan dari Al-Sadd sudah dibaca ya oleh pemain-pemain kita ya. Untuk serangannya ya kita sudah tebak antara sisi sayap maupun tengah, kita sudah antisipasi. Nampaknya pemain dari Al-Sadd sudah mulai frustasi ya. Ya mau gimana lagi, kita harus memenangkan game kali ini agar bisa meraih trofi untuk pertama kali di Liga Champion Asia. Masuk menit ke injury time. Ini dia detik-detik Persebaya Surabaya mencetak sejarah. Pertama kali klub dari Indonesia mengangkat trofi Piala Liga Champion Asia tahun 2026 kali ini. Ini ya sangat mendebarkan para punggawa Persebaya Surabaya. Dan peluit panjang telah dibunyikan. Kali ini Persebaya Surabaya mengangkat trofi Piala Liga Champion Asia. Wow, keren sekali. Kebanggaan yang tersendiri dari masyarakat Surabaya, khususnya Indonesia. Tim pertama yang berhasil memenangkan trofi Piala Liga Champion Asia. Wow, hebat. Persebaya Surabaya di musim kali ini cukup serius untuk menatap Liga Domestik maupun Liga Champion Asia. Wow, keren sekali. Patut kita apresiasi dan kita harus banggakan sebagai rakyat Indonesia. Oke, segitu dulu ya video saya. Semoga Anda terhibur dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.